Video kali ini akan membahas tentang database management system. Jadi, apa itu database? Database adalah koleksi dari file yang menyimpan data yang saling terhubung. Contohnya adalah database account kalau di bank, database payroll kalau di perusahaan. Bisa juga database mahasiswa kalau di universitas, atau misalnya ada toko online, kemudian ada database produk. Atau misalnya untuk aplikasi seperti Traveloka, pemesanan tiket pesawat, itu ada database pemesanan tiket. Nah, apa itu database management system? Jadi, database management system itu adalah program yang ditulis oleh seseorang yang memungkinkan kita untuk memanage atau mengatur secara efisien data yang sangat besar dan membantu kita untuk menyimpan data itu dalam waktu yang panjang. Contohnya adalah yang berbayar, misalnya ada Oracle, produknya Oracle, terus ada IBM DB2 dari IBM, ada Microsoft SQL Server, terus ada Vertica, Teradata. Yang open source contohnya adalah MySQL, PostgreSQL, CouchDB, atau ada open source library, contohnya adalah SQLite. Nah, di sini kita akan lebih fokus ke relational database management system. Berikut adalah contohnya. Contoh database atau basis data. Misalnya kita adalah penjual buku online. Kemudian kalau kita sebagai penjual buku online, apa yang kita butuhkan? Tentu kita butuh data tentang buku, tentang pelanggan atau customer. Terus kita butuh informasi tentang order yang delay atau pending, terus order history, terus trend, dan preferences atau apa saja yang disukai oleh visitor atau pengunjung atau customer yang mengunjungi toko buku online kita. Ada juga data tentang session, seberapa banyak klik, terus page dan search yang dilakukan oleh customer. Terus kita juga pengen punya kemampuan apa yang bisa kita lakukan terhadap data itu. Misalnya menambah atau menghapus data buku, terus menemukan buku yang kita cari, menganalisis order di masa lampau, kemudian melihat buku-buku yang recommended. Lalu data juga harus bisa diakses secara efisien oleh banyak user. Terus data juga harus aman dari berbagai error atau kegagalan data. Nah, berikut contohnya. Tantangan apa yang dihadapi untuk database management system? Misalnya kita punya dua orang namanya Alice and Bob. Mereka mendapatkan hadiah $200 sertifikat sebagai hadiah wedding. Kemudian Alice memesan $80 buku, lalu Bob memesan $100 buku. Nah, dari sini kita bisa tahu apa saja yang harus di-handle oleh DBMS. Misalnya dari $200 voucher tadi, karena sudah di spending atau dibeli $80 buku, jadi sisa kreditnya jadi berapa. Terus kalau misalnya dia membeli buku baru dengan harga $130, lalu sisanya jadi berapa. Lalu bagaimana kalau sistemnya crash, bagaimana DBMS menghandle kasus yang seperti itu.
Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh database management system itu adalah mendeskripsikan real world entities, jadi mendeskripsikan benda di dunia nyata ke dalam data yang disimpan. Misalnya tadi kita punya buku, kemudian kita mau menjual buku tersebut secara online, kita harus mendeskripsikan buku tersebut dalam bentuk data, informasi, misalnya judul buku, tahun terbit, pengarangnya, lalu harganya, lalu tema bukunya, misalnya ini buku tentang komputer atau buku novel dan seterusnya. Lalu di BMS itu juga harus secara persisten, secara konsisten untuk menyimpan data yang besar. Kemudian secara efisien bisa mengquery dan mengupdate data. Mengquery itu mengambil informasi yang ada di dalam database, juga harus menghandle pertanyaan-pertanyaan sulit tentang data. Misalnya tadi ingin tahu tren data membeli buku di tahun sekian atau 2 tahun sebelumnya, ingin tahu tren untuk buku-buku komputer di tahun sekian dan tahun sebelumnya. Kemudian harus bisa menghandle update yang rumit. Misalnya ada perubahan data tertentu, kemudian performance, mengubah struktur data, kemudian untuk concurrency itu misalnya ada banyak user yang mengakses satu data, misalnya lagi keluar novel terbaru dari penulis terkenal, kemudian banyak user yang tertarik dan mengakses buku tersebut, jadi harus dipikirkan bagaimana untuk mengkontrol concurrency atau update yang secara paralel. Lalu crash recovery, terus security, jadi bagaimana data itu bisa aman dan integritas data tersebut juga terjaga. Misalnya contohnya dengan menggunakan masking atau membungkus data yang asli dengan data yang lebih aman. Misalnya kayak kasus Gojek, waktu itu sebelum sekarang itu kan informasi handphone pengguna Gojek dan petugas ojeknya itu, supir ojeknya itu terbuka satu sama lain, sehingga sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk mengamankan hal tersebut, akhirnya Gojek memasking atau membungkus nomor pengguna dan nomor driver sehingga sama-sama aman dan kita hanya melihat nomor alias yang ada di aplikasi. Itu salah satu contoh untuk secure data. Nah, siapa saja yang bermain di area database ini? Itu ada database application developer, dia biasanya menulis program, kemudian melakukan query dan modifikasi data. Lalu ada database designer yang membangun desain skema. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi yang berskala besar, biasanya pertama kali adalah mendesain database yang dilakukan. Jadi itu tugasnya DB designer, kemudian DB administrator yang bertugas untuk mengatur infrastruktur database. Misalnya tadi kalau ada concurrent, terus kalau ada masalah security, terus bagaimana untuk load data, terus tuning system gitu ya, gimana caranya database itu tetap running dan tidak mengalami crash.
Kemudian data analis berkaitan dengan pengolahan data seperti data mining, kemudian data integration, kemudian ada database management system implementer yang membangun database management systemnya, kemudian ada yang research tentang sistem yang terkait database ini, jadi researcher. Nah, data management konsep ini diantaranya ada data model. Data model itu bagaimana merepresentasikan atau mendeskripsikan sebuah data. Kemudian ada declarative query language, atau nanti yang akan kita pelajari ada SQL, bagaimana kita menggunakan sintaks tersebut untuk mengolah data, memanipulasi, dan mendefinisikan data. Kemudian ada data independence, query optimization, bagaimana mengoptimisasi query, kemudian desain dan melakukan transaction. Jadi intinya di kelas ini kita nanti akan belajar data model, terus melakukan processing query, dan bagaimana menggunakan DBMS. Nah, ini kita lanjut ke materi selanjutnya tentang relational data model. Jadi mereview yang tadi kita sudah jelaskan, kita pelajari apa itu database. Jadi database itu adalah koleksi dari file yang menyimpan data yang saling berhubungan. Kemudian apa itu database management system? Kalau database management system itu adalah aplikasinya atau program yang bertujuan untuk mengatur koleksi dari data secara efisien. Jadi kalau database itu isinya adalah koleksi data, kemudian di BMS itu adalah aplikasi yang mengatur atau memanage data tersebut. Data model. Jadi misalnya nih kita recall lagi atau kita ulang lagi yang kita jelaskan bagaimana mendesain database buku. Jadi kita butuh penulis, terus judul buku, terus penerbit, tanggal terbit, harganya, dan lain-lain. Lalu bagaimana kita harus mendeskripsikan data ini, itu adalah yang disebut data model atau bentuk formal atau bentuk konseptual dalam mendeskripsikan data. Nah, data model yang akan kita pelajari adalah yang bentuknya relational, atau data itu direpresentasikan sebagai relasi, hubungan satu sama lain. Contohnya misalnya ini, misalnya menyimpan data teman di Facebook. Di sini ada Peter, Mary, John, dan Phil. Nah, ini adalah contoh menyimpan data dalam bentuk graf. Jadi yang punya garis saling terhubung itu artinya mereka berteman, sementara yang tidak punya garis terhubung itu artinya tidak berteman. Nah, ini bentuknya sebagai relasi. Kalau di database misalnya ada person 1 dan person 2, lalu garis itu diidentifikasi sebagai apakah teman atau bukan. Kalau misalnya ada garis dia berteman, kalau tidak ada garis terhubung itu bukan teman. Misalnya ini Peter dengan John, 1 berarti dia berteman, John dengan Mary karena tidak punya relasi garis, 0 Mary sama Phil karena punya relasi garis berteman, jadi dia 1. Phil dan Peter punya relasi berteman juga 1. Lalu ada 3 elemen dari data model. Pertama adalah instance atau yang kita sebut datanya, aktual datanya. Kemudian skema itu yang menggambarkan data apa yang kita simpan, deskripsi datanya. Kemudian ada query language, itu adalah bagaimana kita mengambil
informasi, mengambil data, dan manipulasi data tersebut. Nah, terus di dalam data itu ada istilahnya key atau satu atribut yang secara unik mengidentifikasi suatu record. Jadi, misalnya ini nama field atau nama column. Nah, ini adalah recordnya yang di bawah ini. Dan ini diidentifikasi sebagai key, terus ini bukan key, terus ini apakah key atau bukan, karena tadi definisinya adalah key itu adalah unik, jadi yang di sini bukan key, begitu pula yang di sini. Jadi key itu tadi adalah atribut yang unik yang mengidentifikasi suatu record, sebuah record. Nah, di database itu nanti akan kita kenal juga namanya primary key. Primary key ini adalah key yang kita tunjuk sebagai key utama di dalam table yang kita buat. Lalu selain primary key, kita juga ada istilah foreign key. Jadi foreign key itu misalnya ini kita punya kolom name, country, number employees, for profit. Nah, ini disebutkan sebagai foreign key-nya. Foreign key itu adalah reference, jadi key yang merujuk ke tabel relasi yang lain. Misalnya tadi ini country-nya Jepang, jadi sebenarnya country ini adalah Jepang ini kita ambil dari tabel lain ini yang namanya country, sehingga di sini disebut sebagai foreign key karena ini merujuk ke tabel relasi lain untuk mengisi data country. Jadi ringkasannya, key itu adalah nama kolom atau kolom yang unik yang mengidentifikasi table. Nah, sebuah relasi itu bisa mempunyai banyak key, tapi hanya satu yang bisa dipilih sebagai primary key. Jadi dalam table itu kita bisa punya banyak key, kemudian tapi hanya ada satu yang bisa kita jadikan primary key. Nah, foreign key itu adalah atribut yang nilainya adalah key dari relasi lain. Jadi foreign key itu adalah pointer atau reference ke relasi lain. Misalnya kayak contoh yang tadi, misalnya ini tadi country itu adalah reference atau pointer ke relasi lain ini, country Japan. Jadi foreign key ini adalah key dari relasi lain. Jadi kalau dia ada di table relasi, jadi ini ada table reference, dia punya primary key. Nah, kalau primary key ini kita taruh di table ini, di sebuah relasi ini, nah dia jadi foreign key. Sementara ini primary key-nya tetap untuk table company, primary key-nya ini, tapi karena dia reference terhadap table lain, jadi yang diambil di sini adalah primary key dari table lain, tapi disebutnya di sini adalah foreign key. Nah, untuk query language, jadi gimana caranya kita manipulasi lalu mendapatkan informasi, ngambil data
Nah, kita butuh sintaks untuk mengakses database kita. Nah, ini kita menggunakan SQL atau singkatan dari Structured Query Language. Ini di-develop oleh IBM di tahun 70-an dan digunakan hingga sekarang untuk melakukan query relational data. Nah, untuk database management system yang akan kita gunakan adalah MySQL karena open source. Untuk instalasinya sudah ada videonya di video instalasi MySQL Server untuk Windows 64-bit. Bisa dicek di sana untuk langsung praktek. Sekian video kali ini. Terima kasih.